Selamat datang kembali dalam pembahasan mendalam kita yang dirancang khusus untuk Anda pendengar setia. Hari ini kita mau gali topik yang penting banget, literasi keuangan. Kita bakal mulai dari dasar nih, gimana sih cara efektif ngajarin soal uang ke anak sesuai usianya ya? Terus kita geser ke tantangan finansial yang sering banget dihadapi keluarga muda. Betul. Ini topik yang relevan banget buat banyak orang. Sumber kita kali ini lumayan beragam. Ada artikel parenting dari Hai Bunda. Terus ada wawasan dari HSBC Advance, sama panduan praktis dari websitenya DJKN, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Lengkap ya sumbernya. Jadi kita bisa lihat dari berbagai sudut pandang. Nah, misi kita hari ini ya, menggali strategi praktis yang bisa langsung Anda pakai buat bangun fondasi finansial yang kuat. Ini penting, bukan cuma buat masa depan anak Anda, tapi juga buat keharmonisan rumah tangga Anda sekarang. Oke, siap ya? Mari kita bedah bareng-bareng. Siap. Mari kita mulai. Kita awali dari anak-anak dulu, ya. Artikel di Hai Bunda itu menekankan banget pentingnya mulai pendidikan keuangan sedini mungkin. Ternyata nih, sikap dasar anak ke uang itu bisa mulai kebentuk di usia 5 tahun. Wah, 5 tahun ya. Cukup dini juga ya. Iya, cukup mengejutkan kan? Terus kebiasaan finansial mereka itu mulai benar-benar nancep di usia 7-9 tahun. Artinya apa? Ya artinya peran kita sebagai orang tua, sebagai contoh, itu krusial banget. Jadi apa yang mereka lihat sehari-hari itu ngaruh banget ya? Banget. Cara kita belanja, nabung, bahkan cara kita ngomongin uang di depan mereka, itu yang mereka serap langsung. Ini titik yang fundamental banget sih. Jadi bukan sekedar ngenalin uang logam atau kertas, tapi lebih ke nanemin life skill, keterampilan hidup yang bakal mereka bawa terus. Betul. Menariknya, Hai Bunda dan DJKN itu sama-sama nunjukin urgensinya manajemen keuangan dini ini. Kenapa coba? Ya karena ini bukan cuma soal masa depan finansial si anak nanti aja. Oh, ada dampak sekarangnya juga. Justru itu, pemahaman finansial yang baik itu ngasih rasa aman di keluarga sekarang. DJKN juga nyinggung, ini jadi bekal penting pas keluarga mau ambil keputusan besar. Misalnya, milih sekolah terbaik buat anak. Jadi ini investasi jangka pendek sekaligus panjang, gitu. Oke, masuk akal banget. Nah, mari kita lihat langkah praktisnya sesuai usia anak ini dari Hai Bunda nih. Bisa jadi kayak panduan buat Anda di rumah. Untuk anak usia 4-6 tahun, fokusnya itu bangun kesadaran soal uang. Kesadaran dulu ya, belum yang rumit-rumit. Iya, tahap pengenalan aja, ngenalin bentuk uang, bedanya koin sama kertas apa. Terus konsep simple kalau barang di toko itu ada harganya, nggak bisa asal ambil. Nah, pas belanja bareng itu bisa jadi kelas pertama mereka. Sambil praktek langsung ya. Betul, jelaskan kalau uang itu alat tukar. Di usia ini juga, Hai Bunda nyaranin momen penting, masih uang saku pertama. Nah, ini nih, uang saku pertama. Kenapa penting? Ini cara konkret ngajarin kalau uang itu nggak jatuh dari langit. Perlu ada usaha. Mungkin dikaitin sama nyelesain tugas rumah yang gampang-gampang. Jadi ada konsep usaha hasil gitu ya? Iya, anak jadi belajar konsep dasar. Ada uang masuk dari usaha, terus ada pilihan mau disimpan atau dibelanjain. Oke, fondasi yang bagus di usia segitu. Terus, pas anak masuk usia 7-10 tahun, gimana? Kemampuan mikir mereka kan udah mulai berkembang tuh. Nah betul, termasuk mikir jangka panjang. Di sini kita bisa mulai kenalin konsep tujuan jangka panjang. Contohnya relevan banget dari Hai Bunda. Ajak anak nabung buat sesuatu yang emang mereka pengen banget. Misalnya apa tuh? Misalnya mainan idaman, atau mungkin sepeda baru gitu ya. Proses nunggu sama nabungnya ini, itu ngelatih sesuatu yang krusial banget. Pengendalian diri sama kemampuan nunda kepuasan sesaat. Wah, ini latihan mental yang penting ya. Nggak cuma soal uang jadinya. Iya banget. Masih di usia 7-10 tahun ini, penting juga dorong kebiasaan menabung rutin. Ajak mereka nyisihin sebagian uang saku atau mungkin dari hadiah ulang tahun misalnya. Konsisten ya kuncinya. Nah, itu dia konsistensi. Sumber Hai Bunda juga ada ide bagus. Mulai kenalin secara simpel konsep dana darurat. Mungkin belum pakai istilah teknis ya, tapi kasih ide kalau bagusnya punya simpanan jaga-jaga kalau ada apa-apa. Oke, pengenalan konsep ya. Terus, pas masuk pra-remaja, gimana? Usia 11-13 tahun. Nah, di usia ini, 11-13 tahun, biasanya anak udah lebih matang cara mikirnya. Ini waktu yang pas buat mulai ngajak mereka belajar bikin anggaran sederhana. Anggaran? Udah mulai ya? Iya, yang simpel aja. Anggaran ini kan kayak peta rencana. Uangnya mau dipakai buat apa aja.
Ini ngebantu mereka mikir lebih terstruktur soal pengeluaran. Biar nggak asal habis gitu aja uangnya. Betul, Hai Bunda juga ngasih saran praktis nih. Ajak anak buka rekening tabungan sendiri di bank. Ini bisa jadi pengalaman belajar yang berkesan banget buat mereka. Oh, jadi mereka terlibat langsung ya prosesnya? Iya, mungkin bisa sambil ngobrol santai sama petugas banknya, jadi dapat ilmu langsung. Terus, satu lagi yang menarik, banyak anak usia segini udah mulai kepo soal investasi. Wah, udah mulai ya? Penasaran. Iya, nah, menurut sumber lain yang dikutip Hai Bunda, ini momen yang pas buat ngenalin konsep dasarnya kalau uang itu bisa kerja dan berkembang lewat investasi, bukan cuma disimpan doang. Pengenalan awal ya, konsep dasarnya aja dulu. Betul. Dan akhirnya fase remaja, usia SMA. Nah, di sini anak mulai dihadapkan sama keputusan finansial besar pertama mereka, yang konsekuensinya jangka panjang. Contohnya? Pilihan setelah lulus gitu ya. Iya. Pilihan setelah lulus SMA, mau lanjut kuliah atau langsung kerja. Ini kan implikasi biayanya gede. Nah, diskusi terbuka soal biaya pendidikan, cara cari beasiswa, atau bahkan rencana karir awal, itu jadi relevan banget. Jadi diskusinya udah lebih mendalam ya di usia ini? Iya. Kalau kita tarik benang merahnya nih, langkah-langkah kecil sesuai usia tadi, kalau dilakuin konsisten, terus ada pendampingan aktif dari orang tua, dampaknya bisa gede banget buat ngebentuk kebiasaan finansial yang sehat. Jarin hitung-hitungan loh, tapi lebih dalam lagi, ini ngebangun karakter, disiplin, sabar, sama kemampuan merencanakan. Benar. Dan karakter ini kan yang nanti berguna banget nggak cuma buat ngelola uang, tapi ya buat hadapi tantangan hidup lainnya. Yang menarik juga nih kalau kita sambungin ke bagian berikutnya nanti, konsistensi orang tua itu seringkali jadi tantangan terbesar. Maksudnya gimana tuh? Ya, kita bisa aja ngajarin anak nabung, tapi kalau sehari-hari mereka lihat kita boros atau ngeluh soal uang terus, kira-kira pesan mana yang lebih nempel di kepala mereka? Nah, ini penting buat kita renungkan juga sebagai orang tua. Oh iya juga ya, itu poin transisi yang bagus banget. Setelah kita siapin anak, gimana nih soal dapur keuangan keluarga muda itu sendiri? Fase ini seringkali ada tantangan uniknya. Nah, ini dia nih, bagian yang sering jadi curhatan banyak pasangan muda kayaknya. Iya kan? Sumber dari HSBC Advance sama DJKN itu nunjukin beberapa lubang yang umum banget terjadi. Pertama, yang sering jadi isu itu kesulitan konsolidasi keuangan setelah nikah. Maksudnya gimana tuh, konsolidasi? Yaitu, kebiasaan finansial pas masih single, entah gaya belanja atau cara ngatur uang, itu kadang susah diubah dan disatuin sama pasangan. HSBC Advance bilang, seringkali ini diperparah sama kurangnya komunikasi dan transparansi. Oh, jadi masih ada yang ditutup-tutupin gitu ya? Bisa jadi, mungkin masih ada rekening rahasia atau pengeluaran pribadi yang nggak diobrolin terbuka sama pasangan. Ini, wah, bisa jadi bom waktu. Ini langsung nyentuh akar masalahnya ya, komunikasi sama kepercayaan dalam hubungan. Baik DJKN maupun HBSC Advance sama-sama negasin pentingnya kejujuran dan keterbukaan total soal semua sumber pemasukan dari awal nikah. Semua ya, nggak cuma gaji pokok aja. Iya, semua. Gaji pokok, tunjangan, bonus, hasil usaha sampingan kalau ada, semuanya perlu ditaruh di meja. Dibicarain bareng. Tanpa fondasi ini, ya susah mau bikin rencana keuangan bersama yang solid. Oke, masalah kedua yang sering muncul, anggaran yang nggak rinci atau prioritasnya salah kaprah. HBSC Advance jelasin, cash flow rumah tangga, arus uang masuk keluar tiap bulan, itu jelas lebih kompleks dibanding pas masih sendiri. Pasti ya, kebutuhannya kan nambah. Nah, itu dia. Tanpa perencanaan detail dan skala prioritas yang jelas antara butuh, primer, sama ingin, sekunder tersier, bisa banget kejadian pengeluaran buat hal konsumtif atau rekreasi, malah makan jatah kebutuhan pokok. Waduh, bahaya itu kalau kebutuhan pokok sampai keganggu. Iya kan? Dan ini sering jadi pintu masuk ke masalah ketiga, ketergantungan sama utang. Nah, ini dia penyakitnya. Kalau manajemen arus kasnya kurang oke, terus kebutuhan pokok nggak ketutup, jalan pintas paling gampang ya utang. Ini disorot banget sama HSBC Advance dan DJKN. Yang bahaya kalau utangnya itu konsumtif. Contohnya kayak gimana tuh utang konsumtif? Ya misalnya pakai kartu kredit buat belanja bulanan atau buat gaya hidup aja gitu. Ini lingkaran setan, soalnya kan ada bunga, ada biaya tambahan yang bikin kondisi finansial makin pusing. Makin terjerat jadinya ya.
Betul. Terakhir, masalah keempat yang juga krusial, ngabain perencanaan jangka panjang. Fokusnya terlalu ke kebutuhan dari gaji ke gaji aja. Jadi lupa sama masa depan gitu. Iya, pos-pos penting kayak dana darurat, dana pendidikan anak nanti, atau dana pensiun, itu jadi terabaikan. Padahal, kata HSBC Advance, kebutuhan di masa depan itu pasti datang, dan seringnya butuh dana nggak sedikit. Kalau kita pikir-pikir, semua masalah ini kayaknya nyambung ya. Kurang komunikasi di awal, masalah satu. Bisa bikin anggaran kacau, masalah dua. Terus jadi ngutang konsumtif, masalah tiga. Akhirnya masa depan diabaikan, masalah empat. Bener banget, kayak efek domino gitu. Dan dampaknya, kata DJKN, ini bukan cuma soal angka di rekening loh. Ini bisa micu stres terus-terusan di rumah tangga, konflik antar pasangan, bahkan sampai ngaruh ke fokus dan kinerja di kerjaan. Jadi ini bukan masalah enteng. Oke, setelah kita tahu masalahnya, jelas kita butuh solusi dong ya. Untungnya, sumber dari DJKN sama HSBC Advance juga ngasih langkah-langkah konkret yang bisa Anda coba terapin. Langkah pertama, dan ini paling dasar, adalah transparansi dan komunikasi. Balik lagi ke komunikasi ya. Iya, DJKN nekenin lagi, data semua sumber pemasukan secara jujur dan terbuka sama pasangan. Ini fondasinya, nggak boleh ada yang ditutupin. Setuju. Harus terbuka dari awal. Terus langkah kedua apa? Nah, setelah pemasukan jelas, langkah kedua itu bikin anggaran detail dengan prioritas yang jelas. Hitung total pendapatan bulanan keluarga Anda berapa. Terus, bikin daftar rinci semua pos pengeluaran. Semua ya? Sampai yang kecil-kecil juga? Iya, sebisa mungkin rinci. Kuncinya di sini adalah prioritas, kata DJKN dan HSBC Advance. Dahulukan kebutuhan primer. Makan, tagihan listrik air, sewa atau cicilan rumah, transportasi kerja, biaya sekolah anak. Itu dulu, baru alokasi buat keinginan sekunder atau tersier. Jadi didahulukan yang wajib-wajib dulu ya? Betul. DJKN juga nambahin tips penting. Catat pengeluaran real tiap bulan buat bahan evaluasi. Jadi bukan cuma bikin rencana di awal, tapi dipantau juga pelaksanaannya gimana. Oke, dicatat ya. Terus langkah ketiga apa nih? Langkah ketiga yang praktis banget dari DJKN adalah misahin dana ke pos-pos yang beda. Tujuannya biar nggak kecampur dan nggak kepake buat hal lain. Minimal ada 3 pos penting nih. Apa aja tuh 3 pos itu? Pertama, dana darurat. Ini wajib ada buat kejadian nggak terduga kayak sakit, kehilangan kerjaan, atau perbaikan mendasar. Idealnya jumlahnya beberapa kali pengeluaran bulanan. Simpennya di tempat aman tapi gampang diakses pas darurat. Oke, dana darurat. Penting banget itu. Terus? Kedua, dana tabungan. Ini buat tujuan spesifik yang udah direncanain, jangka waktunya jelas. Misalnya DP rumah, biaya lahiran, renovasi, atau beli kendaraan. Simpennya bisa di instrumen yang beda dari dana darurat. Jadi ini buat tujuan yang udah kelihatan ya? Iya. Ketiga, dana investasi. Nah, ini buat tujuan jangka panjang, kayak dana pensiun atau modal usaha nanti. Pilihannya banyak, sesuaikan sama profil resiko dan tujuan Anda. Yang penting, pilih platform yang aman dan terpercaya. Jadi ada 3 lapis gitu ya? Darurat, tabungan, investasi. Oke, terus soal utang gimana? Kan tadi disebut sering jadi masalah. Dari 30% pendapatan bulanan Anda. 30% ya patokannya. Kenapa KPR sering dikecualikan? Ya, karena KPR kan biasanya dianggap utang produktif buat aset jangka panjang, yaitu rumah. Yang paling penting dihindari, kata HSBC Advance dan DJKN, itu utang konsumtif yang bunganya tinggi, terutama dari kartu kredit yang nggak terkontrol. Jadi kartu kredit harus bijak banget pakainya ya? Betul, kalaupun emang harus ngutang, HSBC Advance nyaranin usahakan buat hal produktif. Misalnya, nyicil laptop buat nunjang kerjaan atau sekolah anak. Oke, jadi utangnya buat sesuatu yang bisa ngasih nilai tambah gitu ya? Iya, terus DJKN juga ngasih catatan penting soal asuransi. Pilih produk asuransi yang emang benar-benar sesuai kebutuhan proteksi keluarga Anda. Jangan asal banyak polis gitu ya? Nah, itu dia. Jangan sampai karena kurang paham atau tergoda penawaran Anda punya kebanyakan polis yang tumpang tindih. Atau nggak sesuai kebutuhan. Ini malah bisa jadi pemborosan premi bulanan. Jadi, review juga polis yang udah ada secara berkala. Oke, asuransi juga perlu dievaluasi. Terus ada lagi? Ada. Terakhir, tapi ini yang sering kelewat. Evaluasi rutin bulanan. Di akhir tiap bulan, luangin waktu bareng pasangan buat bandingin anggaran yang udah dibikin sama realisasi pengeluaran yang dicatat tadi. Oh, jadi dicocokin gitu ya antara rencana sama kenyataan. Iya.
Kata DJKN, ini momen krusial buat audit kecil-kecilan. Di mana nih pos yang bocor, ada pengeluaran nggak terduga nggak, apa yang bisa diperbaiki bulan depan. Evaluasi ini penting banget, bukan buat saling nyalahin ya, tapi buat belajar dan perbaiki rencana bareng-bareng. Jadi prosesnya berkelanjutan ya. Bikin rencana, laksanain, catat, terus evaluasi. Gitu terus. Betul sekali, kalau kita lihat gambaran besarnya nih, manfaat dari ngelola keuangan keluarga yang terstruktur gini itu luar biasa loh. DJKN ngerangkumnya bagus banget, keluarga jadi ngerasa lebih aman dan tenang. Kenapa? Karena ada dana darurat, ada proteksi. Rasa aman itu penting ya. Penting banget. Terus pengambilan keputusan penting kayak soal sekolah anak atau rencana masa depan lain bisa dilakuin dengan pertimbangan yang lebih matang. Kebiasaan ini juga dorong perilaku hemat dan disiplin. Arus kas keluarga jadi lebih sehat dan kebutuhan bisa terpenuhi lebih tepat sasaran. Intinya, ini resep buat stabilitas dan keharmonisan keluarga ya. Ketika urusan uang bisa dikelola baik lewat komunikasi terbuka dan rencana bareng, banyak potensi stres dan konflik di rumah tangga bisa dikurangin banget. Setuju banget, ini investasi buat ketenangan batin keluarga Anda juga kan? Betul. Jadi, kesimpulannya apa nih dari obrolan kita hari ini? Ada dua sisi mata uang literasi finansial yang ternyata nyambung banget. Pertama, ngebekalin generasi penerus kita dari kecil dengan pemahaman dan kebiasaan finansial yang sehat sesuai usianya. Ini investasi jangka panjang. Dan yang kedua, Ngelola dinamika keuangan dalam rumah tangga kita saat ini, kunci utamanya ada di komunikasi yang jujur, perencanaan matang, dan disiplin buat ngejalaninya. Ini fondasi buat sejahtera hari ini dan besok. keduanya sama pentingnya ya. Dan saling ngaruh. Iya, saling terkait erat. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada satu pertanyaan reflektif yang bisa Anda bawa pulang para pendengar. Tadi kan sumber Hai Bunda nekenin banget gimana kuatnya peran kita sebagai orang tua jadi contoh finansial buat anak. Iya, betul. Role model itu. Nah, coba deh luangkan waktu sejenak buat ngerenung. Kebiasaan finansial spesifik apa? Mungkin cara Anda mutusin pas belanja, seberapa sering nabung, atau bahkan nada bicara Anda pas bahas uang di depan anak atau pasangan yang tanpa sadar lagi Anda ajarkan ke mereka tiap hari. Wah, dalam juga ya pertanyaannya. Pelajaran yang nggak kelihatan gitu ya. Iya. Menyadari pelajaran tak terlihat ini mungkin bisa jadi langkah awal yang kuat banget buat perbaikan finansial barang-barang di keluarga Anda. Itu pemikiran penutup yang bagus banget. Terima kasih sudah menyimak eksplorasi mendalam kita kali ini. Semoga wawasan dan strategi praktis yang kita gali dari berbagai sumber tadi benar-benar bermanfaat ya. Semoga bisa membantu Anda membangun fondasi finansial keluarga yang lebih kokoh dan harmonis. Amin. Sampai jumpa di pembahasan mendalam berikutnya.